Hari ini dari rangkaian total 6 game yang akan dimainkan. Kita sudah masuk pesawat dan sudah berterbang di atas Sunhawk antara grup A dan juga grup C. Ini sekaligus hari penutupan untuk PMPL Indonesia Season 2. Oke, sudah berangkat. Sudah ada yang turun dari arah barat menuju ke arah timur. Tidak terlalu lurus garis pesawatnya, tapi setidaknya ini 50-50. Betul, ini fair banget. Semua tim harus bisa motong dengan cukup enak dan harusnya semua tim cukup diuntungkan dengan arah pesawat seperti sekarang ini ya. Dan Bigetron tidak akan fight dengan Morp untuk di awal-awal. Karena Morp tidak bermain, mereka ada di grup B. Ini tinggal berdoa nih. Karena kalau kita ngomongin top 5 loh, poin yang paling enak buat dikejar sama Boom adalah poin dari Morp Team. Morp Team ya? Betul. Itu jaraknya berapa ya? Coba gue cek di website resmi ya, di pmpl.id. Betul sekali, itu adalah website resmi untuk kalian semua yang ketinggalan informasi, ingin ngecek poinnya seperti apa, kalian langsung cek aja di website pmpl.id atau pantengin Instagram official yang sudah terverifikasi. Udah ada checklist birunya di pubgmobile.esports.id ataupun kalian bisa langsung cek di Instagram yang satunya lagi, tentunya masih official di pubgmobile_id. Betul, dan kita bakal lihat juga ini dari tim BTR ya, akhirnya menguasai bootcamp. Betul. Tanpa ada gangguan dari tim Morph. Tapi kemarin mereka juga berhasil menutup ya. Betul. Menutup BO5 dengan tim Morph. BO5 ya? BO5 dengan tim Morph. Best of 5 di TDM Sunhawk. Yes. Akhirnya dimenangkan oleh tim BTR dengan skor 3-2. Ya, tapi yang lebih seru dibandingkan yang sudah terjadi kemarin adalah nih, kita lihat numpuk nih kan. Terjadi penumpukan ternyata di arah sekitar Kau di bagian paling utara untuk kota yang ada di Sunhawk kali ini antara Boom dan juga Geekfam. Betul, karena Boom sini bakal pindah dan melipir ke arah daerah Hatin. Ion kemana ya? Ion tetap di Hatin ya? Ion tetap di Hatin. Oke. Oh di Kau ini ya, di Kau. Ini di Kau. Ya, gue salah lihat tadi, gue kira di Hatin ya. Ini di Kau, dan kita bakal lihat kain dari tim Boom setelah mereka pindah dari Paradise mengenai tim EVOS. Mereka kali ini pindah ke Kau dan bertemu dengan tim Geekfam. Betul sekali, jadi udah saling tatap menatap, tinggal bagaimana pick off yang bakal mereka lakukan. Setup defensif sudah dilakukan juga oleh Mort seorang diri di bagian tengah dari Kau-nya. Sementara 3 player dari Boom, cuma 3 player dari Boom, di mana 1 player lagi dari Boom, Swavel. Swavel nggak ada di arah Kau, mungkin dia main scrapping di sekitaran Kau. Di jembatan dia? Jembat, jauh. Tempatnya Ryzen kan, biasa turun? Oke. Jadi agak jauh memang perpisahannya, tapi Toms juga jauh. Tapi minimal Toms lebih dekat untuk menuju ke arah Kau ketimbang dengan Swavel yang lagi berlari juga sekarang. Yap, tapi gue suka sih keputusan yang diambil oleh Boom juga. Karena kan gue yakin mereka ingin menuju ke arah top 5, apalagi 3 tim yang ada di top 5 mereka tidak bermain untuk hari ini, berarti kesempatan yang cukup besar untuk Boom mengejar ketertinggalan poin mereka. Karena kan balik lagi, ngomongin prize pool, ya top 5 paling diuntungkan. Pasti. Walaupun kalau kita ngomongin global leaderboardnya, itu nggak ada fresh money yang mereka dapatkan. Tapi mereka hanya berkompetisi untuk pride mereka masing-masing. Itu pride. Lu di overall nih di peringkat 8 dibanding dengan peringkat 2. Pasti ada pride yang dibawa. Tapi kita bakal lihat gini, Bigetron RA mendapatkan minus 15 poin di week 6 karena melakukan indisipliner saat scrim. Betul, kalau nggak salah 2 player mereka deh. Lagi keasikan San Mori kayaknya tadi. Jadi terlewat scrim, harus ada minus 6 poin untuk Red Aliens di hari ini. Tapi kita lihat apakah dari Red Aliens bisa menutup jumlah minus 15 poin mereka pada hari ini. Wah, udah ada close combat ternyata antara Boom dan juga Geekfam. Kali ini saling bertatapan, sudah ada satu setup dan bakal di HBD terlebih dahulu. Apakah bakal langsung menuju ke arah sana, dan kali ini jump shoot masih belum menemukan seseorang. Ternyata Alviro mengumpet di balik pintu dan berhasil mendapatkan 1 orang. Sbob ditumbangkan 1 orang lagi, tapi Alviro tidak ada waktu untuk melakukan healing, bakal di-push langsung dan langsung di take down begitu saja dengan Uzinya. 1 untuk 1 trade yang terjadi. Namun sepertinya masih beruntung ke arah Boom karena Boom tidak di finish Bob yang tadi sudah dikenok. Iya betul banget, tapi kita bakal lihat dari Swavel dan juga Tomset sudah datang juga ke arah pertempuran, akan join the fight. Mungkin mereka berdua bahkan fight duluan ya. Fight one on one duluan baru menyusul ke arah teman-temannya. Tapi tampaknya di sisi jauh kita lihat Tom sudah datang juga masuk ke arah Kau, sedangkan Swavel masih berada di belakangnya Toms. Bob sudah berhasil untuk revive juga, ini berarti membuat jumlah Boom unggul di atasnya tim Geekfam. Ya, tapi setidaknya untuk di bagian kompon yang atau di daerah drop zone Kau ini pertandingan yang seimbang 3 lawan 3. Betul. Ini harusnya cukup imbang, tapi Swavel lumayan jauh, sedangkan Tom sudah join 3 lawan 3 sementara waktu. Kalau tim Geekfam bisa nge-end duluan, itu bakal jadi keuntungan bagi mereka. Karena sementara ini imbang, tapi hanya sementara. Ya, tapi step sudah mulai terdengar dan ternyata spray
Dari vaulting yang tadi dimanfaatkan, belum bisa menjatuhkan satu pemain dari Bumi Sports. Toms berada di bagian lantai 2 seorang diri aja. Masih ada backup fire dari arah sebelah kanan, tapi Toms sendirian di arah rumah ini. Sementara di bawah dia sudah terdengar dua kaki-kaki kecil yang dari tadi melakukan step dan tidak ada movement yang terlalu berarti dilakukan oleh Geek Fam. Jason Swavel sudah datang juga join the battle kali ini. Bakal langsung nge-backup ke arah teman-temannya. Sudah mengelilingi pergerakan dari tim Geek Fam. Geek Fam kepisah 3 rumah yang berbeda. Sedangkan dari Boom tampaknya mengunci dari semua sisi. Kiri, kanan, tengah juga. Betul sekali. Sementara Thomas masih terjebak, smoke setup sudah mulai dikeluarkan. Bob siap untuk menyambut kedatangan dari pemain-pemain Geek Fam dan ternyata Bob berhasil mendapatkan satu flanker yang ingin membantu Thomas di bagian lantai 2 rumah ini. Ya itu bakal ini pergerakan juga dari tim Geek Fam akan sangat tertekan, tapi dari Boom dah akan kemakan 3 korban orang. mereka kali ini. Tapi 3 orang masuk ke dalam rumah Tom. Sudah mendapatkan Tom membalikkan keadaan, tampaknya tidak. Mort akan disisakan sendirian dan akan berhadapan dengan 3 pemain dari Boom. Oh, ini gambling banget antara revive atau fight, tapi sepertinya Boom tidak ingin membiarkan Datmos revive. Mort bakal mundur ke arah belakang seorang diri aja, sementara Datmos bakal direlakan, tapi Spavel, Ramones langsung gaspol aja untuk mengejar last man standing dari Geek Fam. Masih berusaha untuk dikejar, berdansa di bagian dalam dari rumah dan spray hampir menumbangkan satu player, namun ternyata body system 2 player berhasil dilakukan dengan sangat baik dan Geek menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Yes, dan 4 poin yang seger bagi tim Bumi Sport di awal-awal langsung mendapatkan jumlah poin yang lumayan besar. Kita bakal pindah ke arah tim-tim di Camp Bravo di mana mereka bakal fight dan pindah lagi kali ini ke Yoge dan juga tim 69. Tim 69, tim yang lagi butuh banget poin dipotong oleh Yoge dan tampaknya sudah ditumbangkan satu pemain mereka, Boneng, ke arah lobby. Pikunyet bakal tumbang juga, trading saja kali ini oleh kedua tim ini. Betul, sementara satu pemain dari IOG bakal nge-flank ke arah sebelah kanan. Kalau Trixie tidak aware dengan di kanannya dia, ini bakal ada backstep yang sukses dilakukan oleh tim IOG. Dia bakal intip ke arah batu terlebih dahulu, sudah mulai 2 pemain terlihat harusnya sama pemain yang sedang melakukan flank dari tim IOG. Belum ada tembakan, belum ada pre-fire dan ternyata sudah melakukan tembakan, bakal langsung ditembak menuju ke arah batu. 1 orang berhasil diamankan, tapi ternyata ada backup dari arah belakang mendapatkan 2 pemain secara langsung. Timing shoot yang berhasil dilakukan dengan sangat baik oleh seorang Eston. What a nice shot dan timing untuk Eston. Dia harus maju sekarang, dia harus coba nge-end juga anggota dari tim 69 kalau dia pengen coba memenangkan jumlah anggotanya kali ini. Dari tim IOG tampaknya masih menyisakan 2 pemain melawan 2 pemain dari tim 69, tapi 69 akan coba fight to back off kali ini ya, di mana Hans bakal maju ke arah Eston bakal spray dengan Tom Gandian. Dalam 1 korban tambahan oleh seorang Olis. Selepas peluru yang dapatkan dan 69 akan pulang ke arah lobby dengan 0 poin yang diperoleh pada ronde pertama kita. Eston one man show untuk meratakan 69. Mereka udah kehilangan 1 match mereka di awal. Mereka hanya punya 5 kesempatan lagi untuk mengejar 16 besar di babak grand final. Betul, ini bakal menjadi mission impossible kalau mereka tidak bisa menemukan konsistensi mereka. Baik lagi di sini, 69 masih memiliki cadangan 5 game, tapi 5 game ini bakal jadi ujian yang berat bagi mereka. Gue suka banget apa yang dilakukan sama Eston tadi. Timing shootnya bagus banget untuk melakukan pick ke arah 2 player dari 69 yang naik ke atas bukit tadi. Setuju banget, gue suka banget gimana dia nahan. Dia udah kasih ke teman-teman yang mungkin ya, ambil perhatian mereka dulu, ambil perhatian mereka. Ketika mereka udah buang perhatian mereka semua ke arah anggota IOG lainnya, Eston baru nongol, dapetin 2 langsung dia. Ya dan untungnya 3 player IOG yang knock tadi nggak langsung di end. Mereka masih punya beberapa spot untuk menutup angle shoot dari player-playernya 69. Jadi ini menguntungkan banget untuk IOG. Walaupun mereka secara poin akan sangat sulit ke 16 besar, tapi mereka menunjukkan permainan yang bagus untuk di Sunhawk kita hari ini. Betul, kita bakal lihat pergerakan dari tim Dranix juga tampaknya. Kali ini mereka sedang berperang dengan tim TP, di mana Argenta tertumbangkan, tinggal menyisakan 2 pemain lagi kah kalian atau 3 ya? Yang terlihat di layar 2, tapi total masih ada 2. Berarti memang 2 doang ya? Betul, tinggal 2 lagi pemain dari The Pillars yang survive. Karena 2 player lainnya tadi udah kepotong rotasinya. Sementara dari Dranix mereka bakal menjemput teman-teman lainnya yang ada di bagian luar atau ada di bagian pinggir dari laut yang ada di Sunhawk kali ini. Akan langsung dipush. Kental. Seorang diri akan menahan laju dari Dranix. Kryzen dengan baginya bakal langsung memarkirkan ke arah sebelah kiri. Belum ada angle shoot yang terbuka menuju ke arah kental. Masih cukup bersabar, tapi lihat. Dranix pelanan pasti dia bakal mencari 1 orang dari The Pillars yang ada di arah bukit ini. Smoke sudah mulai up dan kali ini Kryzen sepertinya masih berdansa di arah baginya, namun bots bisa memberikan body system yang baik sehingga Ucup masih bisa ter-revive. Menyisakan 1 player dari tim TP untuk bertahan seorang diri dan Dranix berhasil mengumpulkan 3 poin di awal-awal. Ini bakal jadi poin yang segar juga mengingat mereka harus memastikan kelolosan mereka kali ini ya. Betul, dan gue suka banget untuk di Sunhawk yang kali ini, tidak sepasif Sunhawk yang kemarin. Para nyari poin semua. Betul sekali, kalau kemarin tuh kayak kita ngelihat Sunhawknya kok pasif banget gitu. Semuanya nahan-nahan, apa mungkin karena Sunhawk sekarang ini ditaruhnya di match pertama, Flo? Betul, mungkin sih. Karena match pertama di hari terakhir biasanya menjadi uji coba untuk tabrak-tabrakan dengan semua tim. Tapi baik lagi, kali ini gue gak nyangka bakal sebar-bar ini. Baru circle pertama belum nutup.
sudah ada 2 tim dipulangkan ke arah lobby. 8. Mantap, betul. Tambah 2 main pick off lagi. Betul sekali. 2 tim yang dipulangkan tadi Geek Fam yang pertama, 69 menyusul di posisi kedua. The Pillars tinggal sendirian nih. Kalau misalkan dari Onta tidak bisa survive seorang diri hingga mendapatkan placement terbaik entah di top 5, entah di top 3 atau bahkan one man show bisa mendapatkan BBCD, The Pillars akan sangat terpukul. Walaupun saat ini posisi dia masih nyaman, ada di 16 besar. Betul, karena balik lagi kali ini dari tim yang bertanding itu masing-masing memiliki goal-goal mereka sendiri-sendiri ya. Pasti. Ada tim yang pengen lolos ke 16 besar, ada tim yang udah lolos tapi pengen maksimalin minggu terakhirnya. Betul. Ada tim yang udah lolos, pasti lolos tapi ya udah main aja gitu, have fun. Ada juga tim yang udah bisa dibilang secara poin nggak mungkin lolos, tapi pengen try hard. Ada juga tim yang udah pasti nggak lolos tapi pengen main aja. Ya, pokoknya tergantung dari perspektif masing-masing tim lah. Keinginan mereka tuh seperti apa untuk melanjutkan hari terakhir tentunya di PMPL Season 2 untuk di regular season-nya. Badru tampaknya melihat ada kapal, akan tembak kah kali? Kayaknya dia bakal fokus tetap deh buat looting-looting aja. Iya, tampaknya Badru kembali menjadi dokter ya pada game kali ini ya. Kalau kemarin Requiem kan? Requiem ya. Requiem. Dan tampaknya kita bakal lihat serigala laut kita kali ini ya. Betul. Bakal kembali menyisiri ujung-ujung dari bantai dengan kapal mereka menuju ke arah tim AE, dan Martin mulai terpantau juga. Mereka turun dari kapal. Nah, akan menjadi pasukan kata, cosplay kata kali ini. Dapat info kah tadi, terus tiba-tiba mereka bakal langsung turun, dan kali ini Martin yang mungkin akan tertangkap. Karena gue yakin dari Aerolov mereka udah mengantisipasi banget loh pergerakan dari Alter Ego ini seperti apa. Dan ternyata di sisi yang lain IOG mungkin bakal segera melakukan fight. Bakal ada surprise pick dari bagian dalam rumah. Ternyata motornya bahkan dimasukkan menuju ke dalam rumah dan tidak diketahui oleh IOG. Satu surprise pick yang sungguh bagus memulangkan kunyit ke arah lobby. The real HBD ya? Yap, motornya apa yang masuk dalam rumah loh. Dan kita bakal lihat dari tim IOG tampaknya sedikit kesulitan menghadapi tim victim yang langsung mengelilingi compound dari tim IOG. Tapi Fajar bakal tertumbangkan oleh seorang Eston. Kita bakal dari Eston masih bertahan juga dan bakal dipulangkan oleh seorang Fajar ke arah lobby. Betul, dan granat lemparan dari Jacket juga belum mendapatkan satupun player yang ada di bagian dalam dari rumahnya. Zuxi sudah mulai memecah poin mereka, kali ini berhasil mendapatkan 1 poin untuk tim Bigetron. Ada beberapa trade juga yang sudah mulai terjadi, Nara yang dihadapi oleh tim Bigetron. Tapi kita bakal fokuskan ke arah victim terlebih dahulu. Kali ini utility setup dan juga lemparan juga sudah mulai dilemparkan ke bagian luar dan dalam. Silih berganti melempar granat yang dipunya oleh victim dan juga IOG. Betul, kita bakal kayaknya pergerakan juga dari tim IOG pelan-pelan mulai menyisir kanan dan juga kiri. Tapi victim tampaknya memiliki keunggulan dari posisi mereka. Spray dan seorang Misery hampir memberikan seorang Olis, tapi Cisunya bakal tertumbangkan. Bakal spray 2 orang langsung keluar. Hanya misalkan seorang Jughead seorang diri bertahan di sisi bawah. Yap, kita tinggal ngelihat nih kemampuan plus combat yang dipunya oleh seorang Jughead. Kita tahu di sini Jughead sempat melakukan performa yang bagus banget ketika di EVOS, tapi kali ini apakah dia bisa mendapatkan clutch yang ke arah 3 pemain dari tim IOG? Jughead berada di balik batu seorang diri aja, sementara 3 pemain IOG bakal bergerak secara beriringan dan kanan dan kiri, dan ternyata Jughead berhasil mendapatkan 1 Eston tumbang, dan Olis akan segera menyusulkah saling mengganti posisi depan dan belakangnya. Namun body system yang baik membuat Jughead berhasil ditumbangkan, tapi ternyata third party IOG ada BTR. Eston pun ke pick off, tapi hanya 1 pemain doang yang di pick off. Di lain sisi, Ion dan juga EVOS mulai perang kali ini. Tukar-tukaran anggota, tapi kita bakal antar tim-tim lain juga mulai fight. EVOS kehilangan 1 pemain mereka, bahkan 2 pemain mereka. Ion belum kehilangan sama sekali, baru knock doang. Betul, dan masih bisa di revive tentunya, sementara EVOS bakal melempar granat menuju ke arah high ground-nya. Tadi hampir aja connect menuju ke arah 2 pemain dari tim Ion. Kali ini mereka bakal berkumpul, sementara last man standing dari The Pillars tidak bisa bertahan lama lagi. The Pillars dipulangkan ke arah lobby, dan Ryzen bahkan sudah bertemu lagi dengan tim lain di sekitar mereka. Kali ini bakal langsung commit fight dengan tim Voin, karena Voin pemainnya sudah diculik 1 oleh Bigetron. Namun Zuxi juga berhasil mendapatkan aimbot. Apakah kali ini bakal di confirm kill karena aimbot berada di bagian perbukitan? Sedikit sulit untuk dilihat oleh Bigetron, tapi kayaknya nih skopnya Bigetron tuh panjang-panjang karena bisa nembak dengan jarak yang sejauh ini, dan itu high ground. Ya oke, tumbang Adi. Yap. Voin juga mau tumbang. Berarti emang dari skopnya BTR mungkin kali 4 semua. Mungkin minimal kali 3 lah harusnya. Cleon mulai dimajuin, mulai dilompatin juga dari di atas batu di HBD dan ke-take down oleh Chess kali ini. Tampaknya Oni kehilangan Cleon di awal permainan kali ini. Gue suka banget Sandok yang sekarang ini barbar banget, semua sisi melakukan fight. Bahkan tadi kalau nggak salah 3 fight di arah 3 tempat yang berbeda. Kalau kita ngomong Sunhawk, map barbar, inilah yang gue maksud. Dan Lizard dapatkan 2 korban langsung. Kita bakal dapetin yang ketiga kali ini, di mana Aura bakal lompat, Lizard bakal di dalam posisi proning, tapi Liquid bakal men-secure kill-nya. Men, tadi granatnya bagus banget padahal.
Untung kontrol yang bagus banget dilakukan oleh Liquid dan kali ini bakal ada pertolongan berikutnya One on dari one. EVOS. 1 lawan 1 tapi Liquid melepas revive-nya dan mengambil pemain terakhir dari EVOS. Betul, nampaknya EVOS bakal pulang dengan hanya membawa 1 poin placement pada game kali ini. Di lain sisi, Boom dan juga Dranix mulai bertemu juga kali ini di perbukitan dan tampaknya kedua tim ini memperebutkan bukit-bukit yang sama. Ini seru banget sih. Lo lihat ya dari tadi kalau lo perhatiin ya kita nggak berhenti ngomong buat memandu fight yang terjadi karena nggak ada habisnya fight di Sunhawk kita circle yang ketiga. Itu dia, baru setelah ketiga. Biasanya nih padang adu healing, baru Betul. pojok-pojokan. Sekarang ketemu orang, kejar. Hajar. Ketemu, ayo kejar lagi, cari poin. Betul. Bahkan saking asiknya kita ngeliatin war dari tadi kita sampai lupa memperhatikan pergerakan circle tuh ke arah mana, Flo. Betul, tampaknya ke arah kanan ya, ke arah Lakawi kali ini. Dan ini bakal menyulitkan dan menumpuk di sisi kiri di mana semua tim berkumpul. Betul banget, apalagi kalau tadi nggak salah di bagian selatan itu masih ada 3 tim. Ada Bigetron yang datang dari arah Quarry, terus Alter Ego yang datang dari arah Camp Charlie dan area-area bawah tuh, terus ada Void 2K juga. Terus ada IOG juga tadi yang harusnya bertemu dengan tim Bigetron. Apakah bakal ada fight lanjutan lagi di antara tim-tim yang berada di bagian selatan atau ini akan terjadi pertarungan di tim-tim yang udah mendapatkan kompon, sudah mendapatkan tempat yang enak di bagian circle yang ketiga. Betul, ini bakal di pertempuran di semua sisi. Ah, Memperebutkan area mereka ini dulu masing-masing. Dan kayaknya. kita bakal dari Onyx, bakal maju juga oleh seorang Chesnik. Tampaknya akan nongol dari Broken Wall, ditembak dari samping. Dan Nick memang 1 korban, 2 kali 2. 2 ke take down, tapi Aero bakal join the fight. Dan Nick bingung, kenapa ada Aero belakang gua tiba-tiba. Wah, tiba-tiba ada backstep yang bagus banget dan killnya bakal di steal. Kill kali ini Dranix masih berusaha untuk melakukan backup dan ternyata Potato udah tahu di mana kedatangan dari pemain-pemain Dranix. Dia ingin confirm kill terlebih dahulu. Kryzen dipulangkan dan Ucup masih berada di bagian belakang dari boxnya. Granat akan segera dilempar. Kalau ini connect, poin kill yang sangat legit akan didapatkan oleh tim Aerowolf. Terhalang oleh 1 box dan ternyata Aerowolf sudah mulai melakukan split. Buka sisi sebelah kanan, 1 orang maju. Backup fire yang cukup baik. Smoke sudah mulai dikeluarkan, tapi ternyata Potato akan melempar granat ke arah Ucup. Boom! Duar! Selesai. Dan Dranix bakal pulang di posisi ke-10 dengan membawa 5 total point kill dan juga 6 total point. Yap. Itu bukannya udah 5 ya? Nggak 5 kill, Oh, tadi Tambah 5 1. sama placement point ya? 6 berarti. 6. Dan Ion sudah berhasil untuk nge-revive Iya, semua mau naik ke teman-temannya. atas Kita bakal lihat BTR dan Ion tampaknya masih harus fight lagi nantinya di circle-circle akhir. Betul, tapi sepertinya kita bakal melihat lanjutan antara IOG dan juga Bigetron yang sudah mulai berdekatan kali ini bertatap-tatapan muka sepertinya Zuxi udah tahu kalau di bagian balik batu ini ada orang, dia bakal melempar granat. Nyampe kah kali ini? Masih ngepron dan bakal langsung dilempar, ternyata lemparannya menuju ke arah sebelah kanan, tapi Ranci juga bakal membalas beberapa lemparan granat ke bagian lower ground. Masih bertarung pelanan pasti, sedikit setup flank dari Ranci. seorang Zuxi. Sementara lemparan dari Ryzen connect, Ryzen bener-bener gokil banget kalau masalah ngelempar granat. Iya, ini orang emang udah super soldier ya. Betul. Beber jago banget mau close quarter combat, jarak jauh, lempar bom, lengkap lah dia. Yes, habis potong rambut makin GG tembakannya Ryzen. Makin jadi soldier ya. Makin jadi prajurit yang menakutkan untuk seorang Ryzen. Super manggis is real, man. Super manggis ya. Sejak potong rambut, jadi bukan super manggis pas. Apa tuh? Super soldier. Super soldier. Iya. Itu sebutannya kan dari Iya. komunitas berarti. Enggak sih, dari Oh, gua. dari lo doang. Gua kira dari komunitas gitu loh. Oke, masih butuh bergerak sedikit untuk masuk ke dalam area play zone. Namun belum ke dalam circle yang keempat. Betul, masih merasakan sakitnya Blue Zone, tapi tidak bakal di sisi lain. Siren pun mulai fight dengan tim Nara. Tampaknya Nara juga masih berusaha mencari poin-poin tambahan, di mana mereka belum mendapatkan poin kill sama sekali. Ya, belum dapat poin tapi udah kehilangan 1 player mereka. Ini merugikan banget buat Nara karena tadi player mereka 1 keculik sama Bigetron. Ion sudah mendapatkan tempat yang enak kayaknya, tapi kayaknya bakal mendapatkan tamu karena pergerakan dari Nara, dia bakal ambil sisi luar dari arah barat menuju ke arah utara. Lebih bahaya kalau dia ngambil high ground-nya. Yap. Itu bakal ngunci langsung pergerakan tim Ion dan langsung membuat mereka sulit untuk pindah posisi dan Ekozu pun tertumbangkan oleh tim Boom yang sudah mengantongi 7 total kill. Wah, ini Boom juga bakal melakukan fight. Mereka sudah mendapatkan 7 kill, Flo. Semakin mendekati poin untuk ngebalap posisinya Morph saat ini. Karena jarak poin mereka kalau nggak salah 20 apa 30 gitu. Jadi nggak terlalu jauh juga. Bisa dikejar apalagi dengan perform yang dilakukan sama Boom. Mereka sudah mendapatkan 7 kill. Mereka masuk di top 9 kali ini. Kalau mereka bisa masuk di top 3, ini akan nge-boosting poin placement mereka banget. Untuk ngejar posisi ke 5. 5. Dulu, habis itu dia bisa ngebalap poinnya RRQ. Betul, kalau dia terus nge-push bisa ke 3. Yap, bahkan mereka bisa mendapatkan posisi puncak untuk di minggu terakhir. Bisa. Bisa. Kalau mereka bermain dengan gemilang Yap. di hari terakhir ini ya. Betul sekali. Tapi sepertinya dari Siren yang udah mulai sadar bahwa ada pemain-pemain dari Boom karena tadi Ekozu terkena lemparan granat dari Boom Esports. Di hold dulu sementara waktu, masih Yap. mencari informasi juga dan tampaknya Jaspe ya. Dia cukup terbuka dari sisi belakang, tapi dia lebih menghiraukan posisi dari tim Boom yang berada tepat di atas dia. Ya, karena enaknya Boom mereka dapat high ground, mereka masuk circle. Sementara Siren
harus naik ke high ground dari lower ground dan mereka harus ngelawan Boom yang udah menunggu mereka di dalam circle. Betul, bahkan dari seorang Jasper sempat dapat tembakan ke arah Void juga menumbangkan nyawa, tapi belum sampai full tumbang lawan mereka, dan Nara pun akan tumbang oleh Red Face. Kali ini Red Face berusaha menambah jumlah kill dan damage dia. Ya, dia ingin memperjauh jarak Terminatornya dengan player-player yang ada di top 5 termasuk diri dia sendiri. Red Face bergerak pelanan pasti. Ion sudah mengumpulkan 4 poin kill sejauh ini, tinggal 70 lagi. Tinggal 30 orang yang masih hidup dengan 9 tim yang tersisa. Kita bakal lihat left standingnya di mana Aerowolf sudah membalap poin dari Alter Ego. Betul. Mereka kali ini sudah membalap Alter Ego dan Aero. Tinggal bermain lebih konsisten untuk memastikan kelolosan mereka. Dan Nara pun akan ter-take down satu persatu oleh anggota tim Ion yang udah free shot banget. Yap, sangat-sangat free shot tentunya. Yang agak deg-degan itu Lovre hari ini ya. Iya. Mereka nggak main, mereka harus melihat permainan dari tim lain supaya poin mereka nggak kebalap. Atau kalau mereka pengen chill nggak usah mikirin poin, yang penting mereka yaudah hangout aja. Hangout aja, santai Nikmatin aja. hari terakhir sebelum PSBB dimulai. Lagi nonton nggak mengubah hasil. Betul sekali. Yang penting berdoa, karena mereka udah berusaha kan, tinggal doanya doang. Betul, karena baik lagi ya, mereka bener kan, mereka menonton, nggak nonton ya nggak ngaruh. Ya udah. Nggak, kalau mereka nonton, mereka nambah gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. So, back to the beat. Back to the game. Circle tadi kalau nggak salah tidak menguntungkan ke arah tim-tim lain, bahkan kali ini di pinggir Blue Zone. Bigetron sedang melakukan perang dengan tim Aerowolf antara robot dan juga Serigala. 5 kill sudah dikumpulkan oleh tim Aerowolf. Luxi sedang dalam posisi knock dan langsung di-confirm kill begitu saja. 2 player tersisa, 4 poin kill sudah dikumpulkan oleh Bigetron. Aerowolf, Hazelnut tidak melihat keberadaan dari Microboy, tapi Microboy sudah membuka tembakan dan membuka posisinya di arah mana. Masih beradu bermain di arah pohon terlebih dahulu, tapi 2 tembakan bahkan 3 sisi yang bisa mengepung pergerakan dari Microboy. Bigetron pulang di urutan ke-9. Hanya membawa 5 poin kali ini adalah kesempatan pertama Ion. Yap. Untuk mengejar tim BTR. Kalau mereka bisa chicken dengan jumlah kill yang fantastis, BTR udah mulai dikduk nih kali ini. Dikejar oleh tim Ion. Ini seru banget sih, entah kenapa gue merasakan hari ini tuh hari yang sangat barbar untuk semua tim. Sama kayak kemarin, bahkan Ion yang ingin mengejar poinnya Bigetron, mereka sudah mengumpulkan 8 kill. Kalau mereka mati sekarang, udah 10 poin. Terkikis udah 5 poin. Yap, tinggal dilihat nanti endingnya di posisi berapa. Bahkan mereka saat ini sedang memotong rotasi dari Boom. Sama-sama belum mendapatkan tempat yang terlalu enak, tapi yang lebih menguntungkan itu di arah Ion. Karena mereka sudah masuk di arah playzone, sementara Boom bakal dipotong rotasinya, dan itu ladang yang terbuka, Flo. Itu tuh open banget. Mereka nanti berlari ya, Boom harus mengandalkan smoke-smoke mereka. Yang dimana notabene smoke itu sangat-sangat sulit diperoleh di Sunhawk. Yes, dan tentunya ini ladang yang sangat terbuka, batunya jarang. Wah, ini free shoot banget sih dari Ion. Betul. Harusnya Ion bakal nambah 4 kill lagi. Dan tinggal Swavel seorang diri bertahan di low ground, bertahan dan mengumpat kali ini. Ion di steal kill ya? Iya, di steal kill oleh tim Aero. Iya, Aerowolf dari lower ground tadi tiba-tiba ngambil 1 kill yang harusnya masuk ke arah Ion. Ini makin seru lagi sih. 10 poin dah. 10 poin. 10 poin, 6 itu dapat 4. Berarti seenggaknya kalau mereka ada di hashtag 6 ini 14 poin. Sedangkan Hijrah udah mengisi center circle. Yap. Dia mengambil ujung-ujung dari Camp Bravo dan memastikan keselamatan timnya ketika mau nyebrang. Ini bentar lagi dari tim Ion harus nyebrang mau nggak mau. Atau mereka bisa stay dulu, stay di pojokan kiri, nanti majunya ketika circle udah memaksa mereka pindah. Tapi yang jadi problem ya, itu adalah 3 player Ion yang lainnya. Karena mereka harus nyebrang di arah jalan, sementara jalannya udah dikontrol sama tim Aerowolf. Walaupun Aerowolf kondisinya saat ini mereka butuh bergerak sedikit untuk masuk ke dalam circle. Betul. Kita bakal lihat sih kali ini ada pergerakan semua tim ya. Harusnya mereka sudah Ini mulai sih, memikirkan disaster. pergerakan dan ternyata Requiem kembali ya, bukan Dr. Baldur yang healing. Betul. Requiem dengan total 12 first aid masih berusaha untuk healing. Tapi kalau dia sampai sekarat dengan kondisi boostingnya habis, kayaknya bakal sulit sih ngasih dia untuk nge-healing. Betul, karena boostingannya dia udah hilang Wah. titik cepatnya. Dan Liquid mendapatkan senjata favoritnya. Tanpa AWM aja, snipernya udah sakit. Apalagi dikasih AWM. Langsung ada dup. Wah, apalagi suppressor, nggak kedengeran itu, nggak kedengeran. kedeteksi bunyinya dari arah mana, dan ada through the smoke yang cukup baik dari Hijrah. Berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari Aerowolf yang berusaha masuk ke dalam circle. Smoke sudah cukup tebal untuk di setup, tapi kali ini wah, hanya ada Hazelnuts yang terlihat dengan sangat jelas. Auro mengetahui posisi proning yang dilakukan oleh seorang Hazelnuts, dan kali ini hanya tinggal Potato. Lemparan granat dari Hijrah juga bakal langsung dilemparkan perlahanan pasti. Ion juga sudah berhasil mendapatkan tempat yang nyaman di arah Camp Bravo-nya. Betul, kita bakal dari tim Aero tampaknya dihujani bom
ke arah mereka oleh tim Ion yang mengisi di daerah Camp Bravo. Platform atau Lip Zona dan tampaknya Boom bakal pulang di posisi kelima dan Nara masih bertahan juga kali ini ya. Mereka punya chance untuk mengikis jumlah poin juga kali ini kalau mereka bertahan sampai top 2 lah minimal. Yap, tapi kayaknya top 2-nya susah karena masih beradu doa juga antara Requiem terus bersama dengan Last Man Aero. Standing Nara plus Aero juga ini 1-1-1. Dia tinggal ini berdoa, yang mana yang ditumbangkan oleh Ion terlebih dahulu ataupun Betul. Blue Zone terlebih dahulu. Yap, tapi kayaknya kalau gue lihat dari posisinya ya, itu harusnya yang terkikis duluan itu si Potato. Requiem. Oh, Requiem. Requiem karena tadi kan tinggal 12, konsum 8 kitnya harusnya lebih cepat karena boostingnya dia udah mulai berkurang. Betul, dan Milea lumayan aman dan Wah. baru diomongin lumayan tampak 3. wah kalah tipis ya. Kalah tipis, itu cuma beda 0 per sekian detik doang. Ini harusnya bakal chicken buat Ion. Ion akan mengejar poin dari Bigetron Red Aliens. Sebesar Tentunya 30 poin. 30 poin sudah berhasil mereka dapatkan untuk di match yang pertama. 30 poin better.